Mia sejenak melupakan badannya yang meriang. Mereka duduk di depan televisi sambil menikmati tempe kemul panas dan teh manis. Ishak masih di dapur, menyelesaikan serokan terakhir sambil berjoget-joget dan makan tempe. "Jadi, lo bakal dinner ngajak anaknya juga, Lang?" David membuka percakapan sambil mencocol tempenya ke sambal kecap. Erlang mengangguk. "Memangnya udah seserius itu?" "Ya, belum. Aku cuma pengen kenal sekalian dua-duanya. Yang jelas kan, aku udah di titik nggak mau pacar-pacaran doang tanpa tujuan." David mengangguk-angguk. Mia hanya menyimak sembari berbalas pesan dengan kenalan barunya. Kalau dilihat dari foto sih, cowok itu lumayan good looking, tampak wajar dan baik, berkacamata pula. Bikin itu cowok kelihatan smart, namanya Aldo. Aldo, Mia, Aldo. Mia sudah mematut-matut nama mereka. Andai dipajang di undangan lumayan cocok lah ya. Ups, mikirnya kejauhan. Mia nyengir, terutama karena membaca balasan pesan dari Aldo. Usai makan tempe, Mia dibebas tugaskan dari pekerjaan rumah karena badannya mulai hangat. Dia memilih tidur di kamarnya sendiri, dililit selimut. Mia tak ingat tertidur berapa lama ketika mendengar seseorang mengetuk pintu kamar. Mia, makan siang dulu." "Ya mas," balasnya pada Wibi di luar pintu. Mia ke kamar mandi dan membasuh mukanya. Setelahnya baru turun dan menyeberangi halaman yang basah sisa hujan tadi. Dia masuk pintu dan aroma makanan menyerbu hidung. "Mas Ishak masak?" panggil Abang Sep, jawab Ishak mulai songong. "Maaf ya mas, jujur Mia merasa bersalah karena majikannya harus turun tangan ke dapur sendiri." "Santai aja Mia, abang udah biasa jadi penghuni dapur. Yang belum biasa itu jadi penghuni tetap hati orang." Tak ada yang menanggapi omongan Ishak. Dia masih dengan gestur ceria mengenakan apron yang membuatnya tampak keren. Sesungguhnya, minus sikapnya yang selalu gila. Ishak membawa piring berisi kailancah bawang putih. "Sorry ya, nggak ada lauk, cuma ada kerupuk putih." "Nggak apa mas, Mia jadi nggak enak nih." "Sans ae Mia, nikmati makanmu." "Udah baik kan lu?" David baru keluar kamar sambil makan lollipop bertanya. Tumben-tumbenan dia ingin tahu. Biasanya juga kan diam saja, menyapa saja, hampir nggak pernah. "Udah enakan mas." "Masih kedinginan Mia." Wibi menemplokkan tangan di kening Mia. "Enggak kok mas." "Bohong dia, aslinya dingin dan hampa kayak luar angkasa," serobot Ishak. Mia cuma tersenyum masam. Belum tahu dia, Mia kan sudah nemu kenalan. Aldo lumayan asik sih. Setidaknya dia nggak terlalu agresif sampai bikin Mia ilfil. Semua orang menyendok nasi dan mulai mengunyah dalam diam. Padahal Mia cuma menyantap menu sederhana, tapi rasanya nikmat. Apa karena dia hanya tinggal makan? Tapi benar deh, cah kailan bawang putih ala Ishak rasanya seperti yang biasa Mia santap di restoran. Dimakan pakai nasi hangat dan pulen serta kerupuk putih, rasanya benar-benar menggiurkan. Kemampuan memasak Ishak sontak membuat Mia merasa dirinya nggak punya bakat apa-apa. "Kenapa Mia?" tanya Erlang. Ini enak mas." "Wah jelas dong Mia, Ishak Newton kalau masak dipertimbangkan dulu suhu yang tepat, gaya yang bekerja pada setiap sodokan sutil, dan gerakan mengaduk yang disebabkannya. Tak lupa takaran garam, kaldu dan micin yang sesuai rumus matematis." Semua orang malas mendengarnya, tapi Ishak tak terpengaruh. Dia tetap membual penuh minat dan antusias, hingga ponselnya bergetar dan menampilkan nama Renita. Seketika Mia menangkap wajah Ishak berubah diam. "Ya, kenapa ya?" Wibi dan Erlang pura-pura terbatuk dan kompak mengangkat gelas air putihnya. "Ya Allah, asam lambung naik kah?" Seketika Mia merasa Ishak berubah menjadi pribadi yang benar-benar berbeda jika di hadapan pacarnya. Dia tampak jauh lebih serius, bertanggung jawab, pada saat yang sama juga cuek dan jarang melucu. "Ya udah, minum obat dulu, aku makan dulu ya." Setelah telepon ditutup, Wibi yang pertama bertanya, "Kenapa?" "Retina kenapa?"
Namanya Renita, bukan Retina, ralatnya. Muntah-muntah. Sontak semua orang, terutama David, mengangkat wajah dan menatap Ishak dramatis. Ishak buru-buru menjelaskan, enggak, kalem, dia enggak hamil, ketusuk jarum pentul aja, mewek dia. Apalagi dipatok kobra jantan, serobot David membuat semua tertawa kecuali Mia. Dia nggak ngerti apa yang sedang dibicarakan. Memangnya siapa sih yang nggak nangis kejer kalau dipatok ular? Kalau bukan korban yang nangis, ya sudah, pasti keluarganya. Aku kira kena tulahnya Mia juga. Wibi terkekeh. Siapa bilang aku bertulah? Tuh, Mas Erlang aja jadi berani maju ngajakin dinner. Mia tak terima. Tepatnya setelah Mia bilang kalau warna matahari itu putih, Erlang menjelaskan. Masa sih putih? Bukannya oranye ya? Sangkal Wibi. Sebenarnya matahari punya semua unsur warna, dan semua unsur warna yang dihasilkan oleh cahaya itu kalau dicampur bakal menghasilkan warna paling terang. Mia akhirnya menjelaskan panjang lebar. Jadi, warna putih? Masih Wibi yang menyahut. Ya betul, Mia mengangguk karena gelombang warna oranye dan kuning itu lebih panjang daripada misal warna biru dan hijau. Makanya saat menabrak atmosfer, yang tampak di mata kita adalah warna oranye. Ishak adalah putih, Renita adalah atmosfer. Setelah menabrak Renita, Ishak berubah warna, jadi kaku, diam, mengalah. Mia dan Erlang tertawa, David hanya mengangkat sudut bibirnya sedikit. Ishak menjewer kuping Wibi hingga cowok itu kesakitan. Kini gantian HP Mia yang bergetar. Seketika semua orang menatap aneh gambar cowok di kontak WA-nya. Cie, tumben dapat telepon dari buaya jantan. Mia jadi salah tingkah, mau diangkat malu, nggak diangkat nggak enak, ditolak kok kesannya sombong, padahal baru kenal. Tetapi tiba-tiba satu jari menyapu layar ponsel Mia, membuat Mia melongo sambil mematung. Sungguh rasanya Mia tak bisa sekedar berucap, apalagi bergerak. Jangan mas. Terlambat, David sudah bertatap muka dengan Aldo. Mas David iseng banget sih, Mia gregetan. Tapi dia juga tak siap kalau harus video call untuk pertama kali dengan kondisi sekarang. Belum mandi seharian, kucel, merian, dan sedang makan. Pokoknya dia sedang gak banget. Siapa nih? David dengan gaya dingin dan galaknya seperti biasa. Halo mas, maaf, Mianya ada. Mia, maksudnya Sumiati. Ada tuh, lagi berak. Mia membentur-benturkan kepalanya di atas meja mendengar kalimat David. Rasanya dia tidak punya harga diri lagi. Oh, maaf mas kalau ganggu. Mas siapa ya kalau boleh tahu? Majikan, kenapa? Lu mau sama ART gue? Hah? ART mas? Lah iya, namanya Sumiati. Hah? Apa? Halo? Maaf mas, nggak kedengeran apa? Wah, kayaknya koneksi jelek nih. Mia rasanya sudah hampir koit. Dia menggelepar dengan kepala di atas meja. Nggak ada lagi yang mau menikahiku, ujarnya seperti orang mengigau. Nggak lulus proper test, putus David. Mia, Wibi menggoyang-goyangkan bahu Mia. Kamu baik-baik aja Mia? Rasanya kayak mau meninggal, raconya masih dengan membenamkan kepala di atas meja dengan badan terkulai tanpa daya. Memang David itu punya sisi-sisi jahanam yang kadang muncul kalau dia sendiri lagi nggak happy. Rasanya kayak mau meninggal, terus hidup, sekarat, terus mau meninggal lagi. Mia masih mendumel dengan tatapan kosong. Kasihan, mana masih muda. Wibi mengusap-ngusap kepala Mia. Mia, habisin gih makannya. Erlang yang bersuara. Kok kayak ada kabel di kepalanya yang koslet ya? Ishak mengusap-ngusap dagunya. Mungkin guncangannya terlalu besar. Sementara 3 orang itu fokus membujuk Mia, David justru sibuk makan dengan lahap, seolah dia belum pernah tahu ada makanan bernama nasi sebelumnya.
Enak banget masakan lu, Boro. Ucapnya sembari mengunyah sambil senyum-senyum. Apalagi kerupuk ini, renyah banget men, warnanya putih bersih bersinar. Kalau nakbarak, atmosfer pasti warnanya berubah jadi jingga. Berapa juta harganya? Bedebah memang, suasana hati David berubah sangat baik hanya gara-gara berhasil mengganggu Mia. Sementara itu, Mia masih meracau seperti orang kesurupan. Nggak ada lagi yang mau menikahiku, katanya lagi untuk kesekian kali. Bersambung.